Ini siapa dulu ini? Restu bukan? Betul, Pak. Arif Rahmat Saputra. Iya, mohon maaf namanya Pak belum diganti. Soalnya ngeheng kemarin jadi pinjem laptopnya bentar, Pak. Hmm, nah ini baru di Restu ini. Oke Pak Restu, silakan presentasi kurang lebih 10 menit. Hal-hal yang penting aja tidak dibaca semua. Oke, Baik, Pak. silakan. Baik, izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin saya menyampaikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan tampilkan nanti ketika PPL. Untuk materinya, saya mengambil permainan bola besar, gerak lokomotor, non lokomotor manipulatif pada permainan bola besar, bola basket, chess pass dan bond pass. Eh, bentar, Pak. Eh, untuk KD-nya, bentar Pak, masalah. Untuk KD-nya memahami kombinasi gerak lokomotor non lokomotor manipulatif dan permainan bola besar, terus mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor non lokomotor manipulatif. Kemudian indikatornya yang pertama memahami kombinasi gerak lokomotor non lokomotor manipulatif dalam chess pass, permainan bola besar. Sementara untuk bond passnya saya ngambil dari hotsnya untuk menganalisis gerakan bond pass. Sementara untuk mempraktekannya, mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, chest pass dan bond pass seperti itu. Pak Restu, Iya Pak. Pak Restu, Jumatan jam berapa di situ? Saya Jumatan jam 11.59-an Oh, Pak. 11.59 ya. Ya, Oke, oke lanjut. baik. Untuk tujuannya siswa dapat memahami kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor manipulatif pada permainan bola basket, chess pass dan bond pass. Kemudian mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor manipulatif pada permainan chess pass dan bond pass untuk bola besar, bola basket. Sementara nilai sikapnya ada religius, kemudian perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Materinya tadi sudah disampaikan untuk chess pass dan bond pass. Untuk modelnya problem based learning, pendekatannya saintifik. Kemudian medianya ada lapangan, ada Google Classroom karena di sekolah disediakan Google Classroom, kemudian YouTube, PowerPoint, alatnya stopwatch, Kunz, Fluid, dan bola basket. Sumber belajarnya buku BSEPJOK, bahan ajar, KPD, dan sumber-sumber lain yang relevan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama pendahuluan, ada orientasi siswa disiapkan, kemudian guru membuka, kemudian berdoa, dilanjut dengan memeriksa kehadiran dan bertanya kepada siswanya untuk siap atau menanyakan kabarnya seperti itu. Untuk apersepsinya, peserta didik untuk apersepsi, peserta didik menyimak tentang materi sebelumnya dan berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian motivasinya, peserta didik, guru memberikan motivasi untuk belajar lebih giat dalam pembelajaran PJOK. Pemberian acuannya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, yang akan dilakukan untuk hari ini seperti itu. Kegiatan intinya yang pertama orientasi peserta didik ya. Jadi siswa mengamati video yang sudah sebelum pembelajaran, guru mengirimkan melalui Google Classroom, dikirim dan menonton videonya di rumah masing-masing. Kemudian setelah menonton video, siswa menonton dua Pak, ada pertandingan bola basket dan kedua video tentang chess pass dan bond pass. Setelah itu kemudian
siswa di sekolah, di lapangan melihat gerakan yang ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh guru. Seperti itu, Pak. Jadi untuk kegiatan mengamati di sekolahnya itu menonton lagi, mengamati gerakan yang dicontohkan oleh guru. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk menanyanya, untuk saintifiknya, guru atau siswa bertanya tentang apa yang dia amati. Seperti itu. Kemudian guru menyampaikan atau bertanya hal-hal menarik yang kalian tonton. Kemudian guru bertanya atau menjawab singkat dari pertanyaan siswa atau teman-teman yang lainnya. Dan dilanjut dengan mengorganisasikan peserta didik, di mana guru di sini membagi kelompok kecil secara homogen, jadi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian guru Pak Masri di mute dulu, Pak Masri, masuk suara lain, Pak Masri. Ya. Kemudian guru menginstruksikan bahwa silahkan beserta kelompoknya mengumpulkan informasi terkait CESPAS dan BONPAS, mengumpulkan informasinya. Kemudian dilanjut dengan penyelidikan. Jadi guru, bentar Pak. Di tahap ini untuk saintifiknya itu mencoba. Bentar Pak. Untuk tahap ini guru mencoba. Sebelum mencoba, siswa disiapkan untuk melakukan pemanasan. Pemanasannya dikolaborasikan dengan permainan. Permainannya itu permainan bola tangan. Permainan bola tangan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu diinstruksikan buat melakukan peregangan. Peregangan statis, dinamis, digabung dengan permainan seperti itu. Setelah itu baru ke kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan atau mencoba untuk gerakan CESPAS dengan individu. Setelah individu, kemudian berpasangan dan berkelompok. Seperti itu, Pak. Nah, dilanjut setelah mencoba dengan kelompok, dilanjut dengan mengembangkan menyajikan hasil karya atau mengasosiasi. Jadi guru di sini berperan untuk supaya peserta didik membandingkan antara pengamatan yang tadi sudah dilihat atau yang kemarin sudah ditonton atau sedang melihat gambar dengan apa yang dilakukan hari ini yang dia coba, seperti itu. Dilanjut dengan mengidentifikasi apa kesalahan-kesalahan yang terjadi saat dia melakukan gerakan CESPAS dan BONPAS. Kemudian dilanjut dengan berdiskusi dengan kelompoknya, solusi yang baik untuk dari kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak dipersilakan lagi untuk melakukan gerakan CESPAS dan BONPAS lagi. Nah, setelah anak-anak melakukan semuanya, kemudian kegiatan selanjutnya adalah mengevaluasi dan proses pemecahan masalah. Di sini guru menunjuk beberapa kelompok berurutan. Kelompok satu mempraktekkan, kemudian kelompok yang lain menganalisis, ya, menganalisis dari gerakan yang memang dia amati, apa sih yang salahnya gitu ya, seperti itu. Dan kemudian bertanya balik atau berumpan balik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-temannya tanyakan. Dan setelah proses itu kemudian diakhiri dengan bermain bola basket yang peraturannya dimodifikasi. Ya, yang hanya digunakan itu gerakan CESPAS, BONPAS, kemudian syuting. Seperti itu, Pak. Setelah kegiatan itu, kegiatan inti, kemudian lanjut dengan kegiatan penutup di mana guru menginstruksikan bahwa menunjuk satu orang siswa untuk melakukan pendinginan. Maksudnya pendinginan dari gerakan seperti digambar. Setelah itu kemudian guru melakukan refleksi dari materi yang disampaikan. Dan setelah itu bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini. Dan guru setelah itu
bertanya jawab, kemudian guru membagikan LKPD. Ini untuk post testnya. Ya, kalau tadi ada pertanyaan, kalau sekarang post testnya. Jadi sejauh mana pengetahuan siswa mampu menerap atau menyerap materi hari ini. Setelah itu guru menyampaikan pembelajaran berikutnya tentang kebugaran jasmani. Dan setelah itu guru mengucapkan rasa syukur, berdoa dipimpin oleh siswa, kemudian mengucapkan salam untuk menyelesaikan pembelajaran di hari ini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Restu. Silakan Pak Masri. Oke Bapak. Pak Rajali, terima kasih. Saya udah di jadi di stop. Udah. Selama ada apa? Yang pertama ya, apa yang dimasalah Pak? Gimana Pak? Apa yang dimasalah di perangkat pembelajaran Bapak? Permasalahannya itu memang dalam melakukan gerakan permainan bola besar, bola basket untuk chestpass dan bonpass itu memang siswa itu selalu kesulitan Pak dalam melakukannya Pak. Kadang memang hasil belajar itu kurang baik Pak. Apa solusinya? Solusi yang saya lakukan kemarin kan sebelum melakukan atau PPG ini saya memang modelnya itu nggak bervariatif gitu, karena komando terus ya sumbernya itu dari saya terus Pak. Mungkin itu yang membuat siswa itu nggak menarik. Jadi saya coba dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi permasalahan yang terjadi siswa mencari solusinya sendiri Pak, seperti itu. Apa dasarnya? Gimana Pak? Dasar. Patah-patah suaranya Pak. Ini ada gangguan Pak Masri, ada gangguan, suaranya nggak jelas. Siapa? Cari posisi dulu yang tepat. Belum jelas Pak Masri. Iya, apa dasarnya Bapak? Gimana Pak? Mungkin pertanyaannya apa dasarnya menggunakan model pembelajaran itu? Mungkin ya, ini karena nggak kedengaran suaranya. Ya, dasarnya memang saya mau mencoba ya Pak dengan permasalahan yang memang siswa di saya itu memang tertarik dengan suatu permasalahan gitu, permasalahan yang memang dia itu ingin terlibat langsung dalam permasalahan itu Pak. Makanya saya condong ke mode pembelajaran masalah seperti itu Pak. Silakan lanjut Pak Masri. Masih kurang begitu jelas Pak Masri. Ini jaringannya kayak bermasalah nih. Iya, siapa? Ini sudah terlempar. Iya, terlempar. Oke, Pak Restu, saya coba lanjut dulu. Mungkin Pak Masri sambil masuk kembali. Siapa Pak? Coba di awal dulu. Bentar. Oke. Untuk menyusun perangkat ini, langkah awal yang pertama apa dulu? Pertama adalah mencari KD-nya Pak, kompetensi dasar. Nah, bukan itu, sehingga itu dapat inilah, misalnya dari permasalahan dulu, identifikasi masalah atau gimana? Ya betul Pak. Yang pertama memang saya mengidentifikasi masalah. Ketika saya melakukan pembelajaran tersebut terdapat terdapat hasil yang memang kurang baik Pak.
Oke, coba diceritakan dari awal sampai solusinya ke model ini. Coba diceritakan dulu. Ya, pertama saya mengidentifikasi masalah tentang permainan bola besar untuk bola basket dalam materi chess pass dan bond pass. Itu identifikasi masalah. Yang kedua, solusinya Mana dan solusi langsung. Sebelum solusi, saya mencari informasi atau mewawancarai kerabat atau memang guru yang ada di sini tentang materi tersebut. Apakah memang sama? Apakah memang sama masalahnya? Ternyata memang permasalahannya sama, Pak, gitu. Untuk bola basket ini, jadi tidak hanya di kelas 5, kelas 6 pun seperti itu gitu ya. Jadi memang akhirnya setelah saya wawancara ke guru senior, saya mewawancari kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah memang ternyata guru-guru di sini itu memang belum belum bervariasi, belum bervariatif dalam model pembelajaran, sehingga mungkin si siswa itu kurang tertarik atau gimana gitu. Jadi dalam geraknya itu nggak maksimal seperti itu, Pak. Jadi saya setelah itu baru saya mencari di literatur, Pak. Untuk mencari literatur, saya coba nyari yang relevan untuk memecahkan masalah ini. Sehingga saya mendapatkan beberapa literatur yang memang mengarah ke mode pembelajaran yang saya angkat hari ini. Seperti itu. Dan akhirnya saya putuskan untuk solusinya ke dalam mode pembelajaran based learning. Seperti itu, Pak. Itu yakin nggak dengan solusi itu, Anda? Ini bola basket untuk SD. Betul, Pak. Oke. Yakin nggak dengan solusi yang Anda tawarkan itu? Saya yakin, Pak, insya Allah. Karena kalau nggak dicoba, saya nggak tahu gitu, Pak. Tapi insya Allah saya yakin dengan model pembelajaran ini mungkin bisa menarik. Nggak, model pembelajaran ini sudah dicoba, dia bagus. Cuman tepat nggak untuk materi ini? Kalau menurut saya tepat, Pak, di sekolah saya seperti itu. Oke, bola basket yang digunakan bola apa? Untuk yang sekarang, Pak, yang saya ini atau yang kelas nanti. 5 Oke. ini. Untuk yang akan saya jalanin masih menggunakan bola yang sebenarnya, Pak. Nggak bisa, anak SD mana bisa ini. Nggak shooting aja nggak nyampe dia. Itu nanti dalam pembelajaran kalaupun ini pakai aja bola voli atau yang sejenisnya yang ringan. Tidak ada persoalan itu ya. Baik. Karena Anda ini mengajar, sebenarnya ini ada dua solusi ini. Ada permasalahan dalam identifikasi kurangnya maksimal atau rendahnya hasil itu karena mungkin bisa saja model atau metode yang monoton. Kemudian bola yang digunakan itu terlalu berat untuk anak SD. Nggak mungkin tuh besar sekali bola dan berat sekali. Saya yakin dikasih di penalti dia syuting nggak akan nyampe itu bola itu, dan dia juga untuk lempar tangkap susah. Jadi tidak ada persoalan dengan bola kita buat kita ambil yang lebih ringan, nggak apa-apa, karena di sini yang dituntut kan untuk pengembangan gerak dasar fundamental. Jadi ada lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Terutama dalam basket ini yang paling dominan itu adalah manipulatif. Jadi ketika mengajar jangan gunakan bola itu ya. Siapa? Dengan karakteristik anak SD itu belum saatnya berat. Itu kalau bola standar itu SMA kelas 1 juga kadang masih repot dia. SMP juga belum. Kalau udah SMA kelas 2, kelas 3 kita kasih yang modifikasi juga dia nggak akan mau. Bisa dikasih yang standar. Oke. Kemudian tolong tadi sudah dari identifikasi masalah dan seterusnya. IPK ini PK untuk pengetahuan, kombinasi gerak, oke. Analisis, mempraktikkan ya, bukan praktekkan kombinasi. Tujuan, ini harus selaras. Ini di antara KD dengan IPK, coba naikkan apa dulu. Jangan turunin dulu, naikkan ya. Itu gimana prinsip perumusan itu KD IPK itu? Apakah dia paling harus di atas? Kalau untuk prinsipnya, jadi minimal sama dengan kompetensi dasar, Pak. Misalkan memahami minimal dengan memahami lagi.
Ya kalau Oke. kalau lebih bagus ya lebih tinggi seperti menganalisis seperti itu Pak untuk HOTS-nya gitu. Kenapa praktik ini tidak lebih di atas itu? Apa alasannya? Karena siswa kelas 5 ya Pak, saya khawatirnya memang Oke, ini udah, ya oke. Yang penting ada prinsipnya tahu gitu ya. siapa? Jadi tidak asal kita merumuskan IPK, tapi tentu ada dasarnya. Anda yang lebih tahu dengan kondisi siswa di sekolah Anda gitu ya. Siapa? Memahami harus runtut nih tujuan. Oke, terus pelan-pelan. Praktik itu bukan praktek ya, itu Siapa? praktik ya. Oke, materinya teknik. Nah, ini di sini yang diajarkan adalah CISPAS dan Bonpas Pak. Bonpas dalam Betul. satu paket. Iya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang gimana ya Pak, masih dalam teknik passing gitu ya Pak. Mungkin memang berbeda ya untuk chest pass untuk ke dada, kalau bone pass itu memantul gitu. Jadi saya berpikiran memang harus apa ya? Memang saya coba kasih langsung gitu Pak chest pass dengan bone pass. Jadi di sini butuh kemampuan analisis guru ya. Analisis guru pada prinsipnya antara chest pass dan bone pass secara biomekanika dia tidak jauh berbeda. Yang satu itu lurus ke depan, yang satu memantul. Kalau hanya chest pass saja juga materinya tidak akan habis nanti. Dalam satu sulit kita bagi ya. Itu alasannya. Jadi beda nanti misalnya hog pass atau ada yang lain kita satukan agak repot. Tapi kalau ini prinsip-prinsipnya, gerakannya itu hampir sama, kecuali tangan waktu yang chest pass dia lurus ke depan, yang bone pass dia lurus arahnya ke lantai. Memang itu tepat, itu seperti dalam sepak bola antara menendang, menahan, passing ya, dia itu satu paket, itu bisa kita ajarkan ya. PBL. Siapa? PBL. Ini apa karakteristik dari PBL? Karakteristik itu memang pembelajaran berbasis masalah, Pak. Jadi siswa itu melaksanakan pembelajaran dengan masalah yang terjadi gitu. Jadi tidak hanya dari guru gitu. Jadi selama ini saya memang ya seperti itu, Pak. Oke, ini bisa nggak dijelaskan itu perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, di mana kira-kira bedanya itu? Kalau model secara konsep untuk melakukan pembelajaran. Kalau pendekatan itu ketika kita melakukan tahapannya, misalkan dengan mengamati, siswa mengamati, kemudian bertanya, mencoba, mengasosiasikan, kemudian mengkomunikasikan. Untuk metode, jadi ketika dia melakukan mengamati, ada nggak proses diskusinya, ada nggak proses tanya jawabnya gitu Pak. Nah, persoalan pertanyaan berikutnya, ada nggak ketiga itu sintaknya masing-masing? Ada Pak, insya Allah ada. Ada ya. Oke, ini media, lapangan, Google, POPT. Nah ini juga nanti kalau mengajar jangan terlalu dipaksakan gitu. Misalnya wajib ada di kelas, bisa saja di lapangan melalui alat peraga gitu. Udah dikirim link sebelumnya kalau mungkin ya. Baik, Pak. Jangan nanti bawa laptop ke lapangan suruh nonton sama anak-anak. Tuh laptopnya anak-anak nggak bisa nonton. Baik. Oke, orientasinya langkah-langkah. Oke, apersepsi. Apa itu apersepsi? Jadi pembelajaran sebelumnya, jadi guru itu mengulang pembelajaran berikut sebelumnya, mengingat lagi, kemudian digabungkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini, Pak. Apa fungsi apersepsi, untuk apa? Jadi ada keterkaitan Pak, pembelajaran berikutnya sebelumnya dengan pembelajaran berikutnya. Jadi nggak putus. Sebenarnya gitu, itu kalau apersepsi itu guru mengkondisikan situasi belajar sehingga siswa siap. Termasuk di dalamnya itu nanti ya. Siapa? Oke, lanjut. Nah, bisa di sini. Kalau dikaitkan dengan TIPEK, apa yang bisa dijelaskan di sini? Ada nggak unsur TIPEK? Dari kegiatan ini Pak. Ya, jadi untuk TIPEK yang pertama memang saya ada Pak. Pertama dalam proses mengamati. Jadi sebelum pembelajaran hari ini
kemarin saya kirim link Nah, ke itu Google. salah satu ya, untuk seperti itu, TikTok. Pak. Kalau Steam bagaimana? Kalau Steam anak-anak menonton videonya, Pak, dengan proses membuka Google Classroom, kemudian menonton seperti itu, Pak. Kemudian anak-anak di sekolah apa itu semua nggak ada. Kalau memang dikirim link ada nggak dia bisa menonton apa namanya? Ada nggak HP yang Android? Insya Allah, Pak, kalau di sekolah saya memang sekolah swasta, jadi menengah ke atas, jadi semuanya memang mempunyai dan difasilitasi sama sekolah, Pak, seperti itu. Sebenarnya kalau ini sekolah berarti dari segi apa juga sudah bagus. Sebenarnya dalam rumusan IPK-nya juga harus banyak yang hot itu. Tapi memang dalam ini ada beberapa memang tidak menunjang untuk ke situ, Pak, gitu. Emang alasan bela diri bagus. Terus Ya, Pak. yang penting ada alasan dulu. Siapa? Kan. Bertanya ini Sinta, bisa nggak ditunjukkan di situ yang apa namanya dalam pembelajaran itu? Ini Pak contoh proses ini yang mengandung unsur hot. Proses dalam ini, Pak, apa? Mengamati. Bentar, Pak. Dalam proses mengamati. Jadi dalam mengamati itu kan ada menganalisis nih, Pak. Jadi guru mempraktekkan, ya contohnya nih guru mempraktekkan, kemudian siswa itu menganalisis gerakannya gitu ya. Ada masalah nggak atau bagus nggak gitu gerakan-gerakan dari guru atau temannya seperti itu, Pak. Jadi dianalisis proses gerakannya, Pak. Gitu ya. Ya. Di dalam soal ada nggak? Soal kita kan ini sesuai dengan indikator tadi. Baik, kebetulan untuk soal saya menggunakan pilihan ganda, Pak. Jadi walaupun ganda bisa dibuat yang hot ya. Sebentar, Pak. Mungkin dalam nomor ini, Mbak, nomor 3. Jadi di sini ada gambar. Jadi siswa itu gerakan yang dilakukan di atas termasuk pada gerakan bola basket tentang bonpas. Dari analisa kalian, gambar di atas adalah seperti itu, Pak. Ini kan sama aja kita tanya gambar di atas menunjukkan keterampilan apa gitu. Betul. Masih ya Pak Andi, tolong dipelajari kembali tentang hot itu ya. Siapa, Pak? Oke, dari saya sudah apa ini, silakan lanjut Pak Masri. Tadi ada gangguan nih Pak Masri. Mudah-mudahan ini udah bagus ini jaringan. Silakan Pak Masri. Ini lagi. Mohon maaf tadi saya ambil alih karena Pak Masri terlempar keluar tadi. Karena mungkin karena materinya bola basket jadi terlempar mungkin ya. Apa itu lebih bagus ya? Nggak bisa melarikan diri. Nah Pak, yang pertama adalah kita coba memberikan sebuah gambaran tentang titik. Iya, Pak. Tidak begitu jelas, Pak Masri, mohon maaf. Coba gambaran tentang IP. Pertanyaannya memberikan gambaran tentang tipek. Memang suara Pak Masri agak apa ini? Baik, jadi untuk tipeknya memang saya di sini realisasinya adalah jadi sebelum pembelajaran di hari ini kemarin saya udah mengirimkan link di Google Classroom, Pak, untuk anak-anak bisa mengakses video yang saya kirim. Jadi anak-anak mengamati di situ, Pak. Anak-anak membuka laptop atau HP melalui Google Classroom, kemudian anak-anak menonton video yang memang saya kasih situ. Tidak hanya video, tapi berikut gambarnya juga. Seperti itu, Pak. Ada siap pada siswa nanti mau praktek. Tidak begitu jelas, Pak Masri, mohon maaf. Ada menselesaikan pada sini ataupun ini suaranya kurang apa Pak Masri? Nggak jelas. Keluar lagi, Pak. Pental.
Halo Pak Masri. Belum ada suaranya Pak Masri. Ya kita tunggu aja. Ya, siapa? Halo, kau terlempar dong, hana di subuh no. Ah, kasih. Oke, oke, kaget. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Restu, ini Pak Masri kayaknya sulit lagi masuk jaringan nih, masih ini hujan juga kan, saya pikir cukup ya dari saya tadi sudah sudah terwakili, silakan ditutup. Baik, terima kasih Bapak Rojali, Pak Masri. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang begitu ini. Terima kasih Pak Rojali, izin pamit. Assalamualaikum. Salam.